Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang kita akan usung sekarang adalah atfalul musyrikin. Nasib anak-anak musyrik, anak-anak orang musyrik yang mati ketika kecil, orang tuanya kafir, orang tuanya musyrik. Tapi anaknya ini sebelum balignya sudah meninggal terlebih dahulu. Di mana nasib anak itu di akhirat? Apa ke surga atau ke neraka atau bagaimana? Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menetapkan satu judul bab. Judulnya Bab Maqila fi Auladil Musyrikin. Bab tentang pendapat tentang anak-anak orang-orang musyrik. Lalu dinukil beberapa hadis di bawah bab ini. Di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab Sahih Bukhari. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an auladil musyrikin. Faqal Allahu idh khalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Nabi SAW ditanya tentang anak-anak orang musyrik yang mati sebelum baligh. Karena sebelum baligh belum kena taklif, belum kena kewajiban. Nah, apakah mereka itu di surga atau di neraka? Beliau menjawab, Allah ketika menciptakan mereka lebih mengetahui apa yang akan mereka lakukan kelak bila dewasa. Tapi tidak sampai dewasa sudah Allah wafatkan. Juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, su'ilan nabiyyu alaihi salatu wassalam an dzararil musyrikin. Faqal Allahu a'lamu bima kanu amilin. Nabi SAW ditanya tentang anak-anak turunan orang musyrik yang mati sebelum baligh, maka beliau menjawab Allah lebih mengetahui tentang apa yang akan mereka lakukan. Itu hadis yang kedua. Hadis ketiga juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamithlil bahimati tantajul bahimah hal tara fiha jad'a. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semua bayi yang dilahirkan lahir di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasranikan dia atau memajusikan dia. Seperti binatang ternak yang melahirkan binatang ternak yang sempurna, yang sehat. Apakah kamu melihat ada cacat di dalam tubuh si bayi binatang yang baru lahir ini? Tidak. Jadi lahir dalam keadaan sempurna seperti itulah. Ya. Nah, inilah beberapa hadis yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Apa kesimpulan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tadi? Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah,
bahwa riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari tadi mengisyaratkan bahwa Imam Bukhari ini tawakuf tentang anak-anak orang musyrik. Tawakuf ini abstain. Tidak berani memastikan apakah ke surga atau ke neraka. Sebab hadis-hadis yang dikutip tadi itu tidak menunjukkan demikian. Tidak ke surga, tidak ke neraka. Hanya menyatakan Allah yang lebih tahu tentang apa yang kelak diamalkan, dilakukan oleh orang ini bila dewasa. Jadi Imam Bukhari ada kesan tawakuf dalam bab ini. Akan tetapi beliau memastikan nasib orang-orang anak-anak musyrik ketika menafsirkan surah Ar-Rum dalam kitab Sahih Bukhari, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatarna nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya ketika membahas tafsir ini menunjukkan bahwa anak-anak orang musyrik itu pada akhirnya ke surga. Lalu dinukil beberapa hadis di dalam bab ini yang menunjukkan itulah mazhab yang dipilih oleh beliau. Bahwa pada akhirnya anak-anak orang musyrik ke surga. Sebagaimana di dalam riwayat yang beliau bawakan, wa ammas sibyan haulahu fa'auladun nas. Adapun anak-anak berada di sekitarnya dan juga semua anak-anak manusia. Dalam riwayat yang dikatakan wa ammal wildanu alladzina haulahu fakullu mauludin yuladu al fitrah. Adapun anak-anak yang berada di sekitar Nabi Ibrahim, maka semua anak dilahirkan di atas fitrah. Juga ketika Nabi SAW ditanya siapa anak-anak yang diasuh oleh Ibrahim tersebut, dijawab auladul muslimin. Para sahabat kemudian bertanya, wa auladul musyrikin, apakah juga anak-anak orang-orang musyrik yang mati sebelum baligh? Beliau menjawab, wa auladul musyrikin, juga anak-anak orang musyrik. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Selanjutnya berkata Imam Ibnu Hajar, wa yu'ayyiduhu ma rawahu Abu Ya'la min hadis Anas marfu'an. Pendapat tadi itu dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Anas secara marfu. Kalau secara marfu artinya ini ucapan Nabi SAW. Nabi berkata, Sa'altu Rabbi allahin min dzurriyyatil bashar alla yu'adzibahum fa'a'taniyahum. Nabi SAW berkata, aku minta kepada Allah agar anak-anak dari turunan manusia yang mati ketika kecil, agar Allah tidak mengazab mereka. Ternyata Allah mengabulkan doaku untuk mereka. Sanad hadis ini hasan. Juga ada riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu diriwayatkan oleh Al-Bazzar, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang sanadnya sampai kepada Khansa binti Muawiyah bin Sarim dari bibinya. Dia berkata, ya Rasulullah, man fil jannah? Qal an-nabiyyu fil jannah wasyahidu fil jannah wal mauludu fil jannah. Dia bertanya, aku berkata, wahai Rasulullah, siapa saja orang yang ada di surga? Artinya siapa aja yang orang yang akan masuk ke dalam surga? Maka beliau menjawab, Nabi ada di surga. Orang yang mati syahid ada di surga. Dan anak-anak yang mati ketika kecil juga ada di surga. Sanad hadis ini hasan.
Juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Munduh, berkata Nabi SAW, "Atfalul musyrikin khadamu ahlil jannah." Anak-anak orang musyrik akan menjadi para pelayan ahli surga. Ini juga dinukil diriwayat oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, oleh Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan hadis ini sahih. Pendapat yang menyatakan bahwa anak-anak orang musyrik itu ada di surga adalah pendapat sejumlah ulama-ulama di kalangan Ahlus Sunnah. Termasuk Imam Abul Faraj Al-Jauzi atau yang disebut dengan Ibnul Jauzi. Berkata Imam An-Nawawi, "Wa hadzal madhhab as-sahihul mukhtar alladhi sara ilaihi al-muhaqqiqun liqaulihi ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kata Imam An-Nawawi, inilah pendapat yang sahih, yang terpilih, yang dipegang teguh oleh para ulama al-muhaqqiq, ulama penelaah keilmuan dalam syariat Islam, berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat yang ke-15. Allah menyatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami ini tidak akan mengazab siapapun sampai kami utus seorang utusan kepada dia. Anak-anak yang mati ketika kecil termasuk orang yang belum sampai risalah Allah kepada mereka. Belum ditaklif, belum ada kewajiban, belum berlaku perintah dan larangan. Dan pendapat ini pun dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau mengkompromikan hadis-hadis yang berbeda-beda dalam masalah ini, bahkan ada kesan saling bertolak belakang. Sebagaimana ada hadis yang menyatakan Nabi SAW ketika ditanya tentang anak-anak orang musyrik, beliau berkata, hum ma'abihim ay finnar. Anak-anak orang musyrik itu akan bersama-sama dengan bapak-bapak mereka, yaitu berada di dalam neraka. Ada hadis yang seperti itu. Terus ada hadis juga yang menunjukkan Nabi tawakuf. Tawakuf itu tidak berani memastikan ke surga atau ke neraka. Seperti hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang tadi kita kemukakan. Ketika beliau ditanya tentang anak-anak orang musyrik, beliau hanya menjawab Allah lebih tahu tentang apa yang akan mereka lakukan kelak bila dewasa. Ini tawakuf. Dan ada hadis lagi yang menyatakan bahwa para anak-anak orang musyrik berada di surga. Jadi seolah-olah ada 3 perbedaan yang diambil dari hadis. Semua hadisnya itu sahih. Ada yang menyatakan bahwa anak-anak orang musyrik bersama ayah-ayah mereka dalam neraka. Dan ini sahih. Ada lagi yang menyatakan bahwa Nabi tawakuf. Nggak tahu, yang jelas Allah lebih tahu tentang apa yang akan mereka lakukan bila dewasa. Ini tawakuf, tidak berani memastikan. Ada lagi hadis yang memastikan orang-orang musyrik itu anak-anak mereka berada di surga. Semuanya benar, sahih. Bagaimana mengkompromikannya? Berkata Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, anna Rasul alaihi salatu wasallam qala fi awal amrhum ma'abihim ay finnar. Thumma hasala minhu tawaqquf fi dhalik. Faqala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Thumma uhiya ilaihi annahu la yu'adzabu ahadun bidzambi ghairih. Kata Imam Al-Qurtubi, Rasul SAW pertama kali, awal mulanya dulu asalnya, dalam masalah ini menyatakan bahwa anak-anak orang musyrik berada di neraka bersama bapak-bapaknya. Lalu beberapa waktu setelah itu beliau tawakuf dengan menyatakan Allah lebih tahu apa yang akan mereka lakukan kelak setelah dewasa.
Tapi terakhir Allah mewahyukan kepada beliau bahwa seseorang tidak akan diazab karena dosa orang lain, termasuk ayahnya, orang tuanya. Orang tuanya musyrik, apakah anaknya bisa menanggung dosa kedua orang tuanya yang syirik? Tidak. Allah berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak bisa menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Fahakama bi annahum fil jannah. Lalu Nabi SAW menetapkan hukum bahwa orang-orang musyrik itu berada di dalam surga. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika menerangkan masalah ini. Berkata Imam Ibnu Hajar, annal mas'alah laysat min masailin nadhr wal ijtihad. Walakinnaha mas'alatun ghaibiyah la yatakallamu fiha illa biwahyin. Perkara ini bukanlah perkara ijtihadiyah, bukan berdasarkan ra'yu, tapi perkara gaib yang tidak boleh seseorang pun berbicara tentang perkara ini kecuali dengan wahyu. Dan wahyu itu hanya dua, yaitu Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Berdasarkan hal inilah maka ketika menjelaskan masalah ini, berkata Imam Ibnu Hajar, anna auladal mu'minina wal musyrikina fil jannah, bahwa orang-orang, anak-anak orang muslim dan orang musyrik berada di surga, yang ditunjukkan oleh beberapa dalil. Di antaranya bahwa malaikat ketika mendatangi janin, ketika sang janin berada di kandungan ibunya di usia 4 bulan. Lalu dicatatkan 4 poin. Pertama, rizkinya. Kedua, ajalnya. Ketiga, amalnya. Keempat, suka dukanya. Lalu dikatakan inna man mata saghiran qabla al-iktisab fa innahu yakunu maktuban minas su'ada wa huwa fi batni ummih wallahu alam bissawab. Sesungguhnya anak yang mati ketika kecil sebelum dia ditaklif, maka dia dicatat sebagai ahlus su'ada, sebagai orang-orang yang berbahagia, yang ke surga. Dan dicatatkannya ini ketika dia masih berada di dalam perut ibunya. Inilah pendapat yang banyak dipegang oleh para ulama, yaitu pada akhirnya ke surga juga. Ada lagi yang ulama lain, termasuk ulama Ahlus Sunnah, yang menyatakan sang anak itu berada di dalam masyiatullah. Masyiatullah itu ya kehendak Allah. Kalau Allah mau mengazabnya, Allah azab. Kalau Allah mau mengampuni, mau memasukkannya ke dalam surga, Allah masukkan ke dalam surga. Terserah kemauan dan kehendak Allah. Ini sikap lain dari tawakuf. Tawakuf itu non-blok lah. Tidak ke sana, tidak ke sini. Tidak berani memastikan. Yang berpendapat seperti di kalangan ulama Ahlus Sunnah di antara Hamad bin Zaid, juga Hamad bin Salamah, juga Abdullah bin Mubarak, juga Ishaq bin Abu Rawaih. Dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad menukil pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah tentang anak-anak orang kafir secara khusus. Berkata Ibn Abdul Bar, wa huwa muqtada sani'i Malik. Walaysa innahu fi hadha syai'un mansus. Dan ini pun termasuk pendapat yang diisyaratkan dipegang oleh Imam Malik. Imam Malik itu tidak pernah berbicara tentang nasib orang-orang musyrik, anak-anak musyrik di akhirat, kecuali para sahabat beliau, para sahabat Imam Malik,
menyatakan anna atfal al-muslimina fil jannah wa atfal al-kufar khasah fil masyiah. Kata para sahabat Imam Malik, anak-anak orang-orang muslim ada di surga. Adapun anak-anak orang musyrik berada di dalam masyiatullah. Kehendak Allah, terserah Allah. Berdasarkan kemauan Allah yang menjadi hujjahnya ada hadis riwayat Imam Bukhari yang tadi sudah kita terangkan. Nabi menyatakan Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu tentang amal yang akan mereka lakukan kelak bila dewasa. Dan pendapat ini pun dinukil oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menyatakan anna atfal musyrikin fi masyiatillah wa annahum yumtahanuna fi yaumil qiyamah. Anak-anak orang musyrik berada di dalam kehendak Allah dan mereka akan diuji pada hari kiamat nanti. Berkata Syekhul Islam was-shawab ayyuqala fihim Allahu a'lamu bima kanu amilin wa la yahkumu li muayyanin minhum bi jannatin wala nar wa qad jaa fi iddat ahadits annahum yaumal qiyamah yumtahanuna fi arasatil qiyamah yu'maruna wa yunhaun faman ata'a dakhala al-jannah wa man 'asa dakhala an-nar wa hadha huwa alladhi dzakarahu Abul Hasan an ahli sunnati wal jamaah. Kata Syekhul Islam, yang benar adalah tentang anak-anak orang musyrik. Allah lebih mengetahui tentang amal yang akan mereka lakukan. Maka tidak boleh menghukumi secara pasti kepada personal anak tertentu apa dia di surga atau di neraka. Dan ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa mereka pada hari kiamat ini akan diuji. Mereka diberi perintah dan diberi larangan. Siapa yang mentaati perintah ini dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak mentaatinya dia akan masuk neraka. Dan inilah pendapat yang juga disebut oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dari ulama-ulama Ahlus Sunnah. Itu penjelasan Syekhul Islam dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Dalam bagian lain dari kitab Majmu'ul Fatawa, beliau pun menyatakan atfalul musyrikin alladzina lam yukallafu fid dunya yukallafuna fil akhirah kama warada bidzalik ahadits mutaaddidah. Anak-anak orang musyrik yang belum mukallaf, belum diberi kewajiban di dunia, mereka akan diberikan kewajiban di akhirat. Sebagaimana hal ini diterangkan dalam banyak hadis. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya tadi bahwa Allah lebih tahu tentang apa yang akan mereka lakukan kelak. Kemudian Imam Ibnu Hajar menjelaskan mereka anak-anak orang musyrik itu akan diuji di akhirat dengan cara disodorkan api neraka kepada mereka. Lalu disuruh mereka untuk terjun, untuk masuk ke dalam api itu. Siapa yang memasukinya atas perintah Allah, niscaya api itu akan dingin dan nyaman bagi dia. Tapi siapa yang enggan, tidak mau melaksanakan perintah Allah, dia akan diazab dan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa demikian? Karena orang yang taat yakin akan keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mungkin mengazab makhluknya tanpa dosa. Jadi tidak mungkinlah anak yang masih kecil mati yang belum dosa kemudian diazab di neraka, nggak mungkin. Pasti ini sekedar ujian. Akhirnya dia meyakini itu dan menceburkan dirinya ke dalam api. Maka niscaya api itu akan dingin dan nyaman baginya, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang ketika diperintahkan enggan, tidak mau, karena
suudzonnya dia kepada Allah, loh, saya kan nggak ada dosa nggak apa, kenapa harus dimasukkan ke dalam neraka? Nggak mau, nggak taat dia. Akhirnya dia akan diazab karena hal itu. Ya, dan ini pun didasarkan kepada adanya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari Anas dan Abu Sa'id, juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari Mu'adz bin Jabal, tentang akan diujinya orang-orang gila, juga orang-orang yang hidup pada masa fatrah. Dan ini juga diterangkan secara panjang lebar oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad, dan ini merupakan madhab yang sahih. Termasuk pendapat ini pun didukung oleh ayat yang terdapat dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Khidir dan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ketika berjumpa dengan seorang anak, tiba-tiba anak itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Sampai Nabi Musa saat itu protes. Tapi akhirnya Nabi Khidir menjelaskan, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina ayurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak yang dibunuh tadi, kedua orang tuanya itu orang mukmin. Kami khawatir anak ini kelak akan menyeret kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran. Makanya dibunuhlah agar orang tuanya selamat dan si anak pun selamat. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir ini. Dan Nabi Khidir membunuhnya tentu saja berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Beliau nabi pada zamannya, tapi bukan rasul. Karena Nabi Khidir tidak diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan risalah kepada manusia seperti yang diberikan kepada Nabi Musa. Kan sezaman dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa ya Nabi ya Rasul. Kalau Khidir hanya Nabi tapi bukan Rasul. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, tubi'a yauma tubi'a kafiran. Walau taraka la arhaqa abawaihi tughyanan wa kufra. Anak itu diciptakan ketika hari dia diciptakan diberi karakter kufur. Seandainya dibiarkan hidup, niscaya dia akan menyeret kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menerangkan hadis ini, yakni taba'ahu Allahu fi ummil kitab ay athbatahu wa katabahu kafira ay innahu in asya kufrun bil fi'l. Makna hadis ini adalah Allah telah menetapkan di dalam ummul kitab, dalam lauhul mahfuz, telah dicatatkan bahwa anak ini akan menjadi kafir bila dibiarkan hidup. Bila dibiarkan hidup sampai dewasa. Dan akan menyeret kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran. Inilah pendapat yang kedua. Pendapat kedua ini menyatakan anak-anak orang-orang musyrik itu akan diuji di akhirat. Pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama, termasuk Imam Al-Qurtubi. Kenapa? Karena Imam Al-Qurtubi menyatakan negeri akhirat adalah negeri balasan, bukan negeri ujian. Negeri ujian itu di dunia. Di akhirat nggak ada ujian, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Yang ada hanyalah balasan, hisab dan balasan. Beliau dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan al-qawlu biimtihanihim fi arasatil qiyamah min jihatil ma'na anal akhirah laisat bidari taklif wa innama hiya darul jaza thawabun aw iqabun. Kata Imam Al-Qurtubi, diujinya mereka pada hari kiamat
adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Karena akhirat bukanlah negeri pembebanan kewajiban, tapi dia adalah negeri balasan, pahala atau siksa. Berkata Al-Hulaimi, hadzal hadis laisa bisabit. Hadis tadi itu tidaklah kuat. Wa huwa mukhalifun li usul muslimin li'anna al-akhirah laysat bidar imtihan. Fa innal ma'rifata billahi ta'ala fiha takunu darurah wa la mihnata ma'ad darurah. Pendapat bahwa orang-orang akan diuji, anak kecil akan diuji di akhirat bertentangan dengan usul, dengan perkara pokok yang diyakini oleh kaum muslimin. Karena akhirat bukanlah negeri ujian, dan mengenal Allah di saat itu sesuatu yang pasti. Orang kafir, orang musyrik juga meyakini kebenarannya di akhirat karena sudah real, nyata. Maka untuk apa diuji lagi? Sudah yakin kok. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surah Sajdah dinyatakan demikian. Seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika orang-orang kafir ini menundukkan pandangan-pandangan mereka, ngeluk tungkul gitu. Lalu berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami sudah melihat, sudah mendengar. Nyata, real akhirat ini ada. Farji'na na'mal solihan inna muqinun. Kembalikan kami ke alam dunia, kami akan beramal soleh. Sekarang kami yakin. Orang-orang musyrik, orang kafir, orang ateis, begitu di akhirat iman kepada Allah. Iman kepada adanya balasan, adanya surga dan neraka. Kalau sudah iman gitu, ngapain lagi diuji? Itu kata Al-Hulaimi. Nah, makanya mereka tidak setuju dengan pendapat bahwa anak-anak orang musyrik akan diuji di akhirat. Tapi dibantah lagi oleh ulama-ulama yang berpendapat ujian itu tetap ada. Mereka menyatakan bahwa tidak adanya taklif di akhirat itu keliru. Di akhirat itu ada perintah, ada larangan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, at-taklif innama yanqati'u bidukhuli daril jaza wa hiyal jannati awin nar. Taklif, perintah di akhirat, hanyalah selesai, terputus, tidak ada lagi perintah larangan kalau orang sudah masuk surga atau masuk neraka. Adapun sebelum itu, sebelum masuk surga, sebelum masuk neraka, akan ada ujian. Seperti ada ujian juga di alam barzakh. Kehidupan manusia di alam dunia sudah selesai. Nggak ada kewajiban, nggak ada perintah, nggak ada larangan masuk ke alam barzakh. Ternyata masih ada ujian. Apa ujiannya? Fitnah kubur. Ditanya, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Itu di alam barzakh. Di akhirat juga ada perintah. Sebagaimana yang ditegaskan, dipastikan oleh Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 42 Allah menyatakan, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Kata Allah, yauma yukshafu an saqin, pada hari itu, pada hari kiamat Allah menyingkapkan betisnya. Wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Lalu mereka diperintah untuk sujud. Ini di akhirat. Ada perintah sujud. Tapi mereka tidak mampu melakukannya. Yang tidak mampu ini orang-orang munafik, Pak. Sebagian ulama menyatakan yang tidak mampu sujud di akhirat padahal mau,
Tapi nggak bisa, jager aja si punggungnya itu. Salah satu yang seperti ini adalah orang yang sholatnya di rumah, tidak ke masjid. Tidak berjamaah bersama imam di masjid. Termasuk juga orang-orang munafik. Khasyatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mata-mata mereka itu, panah mereka tertunduk, mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Padahal dulu ketika di dunia mereka disuruh untuk sujud dalam keadaan mereka mampu sujud tapi tidak mau sujud. Di akhirat ingin sujud tapi tidak bisa. Di sini bisa sujud tapi tidak mau. Ada orang yang tidak sholat, padahal ngakunya muslim, ada. Diperintah sujud. Bisa nggak sujud? Bisa, tapi tidak mau. Ada orang nggak ngaku muslim, sholatnya di rumah. Bisa nggak ke masjid? Bisa, tapi tidak mau. Di akhirat orang diperintah sujud, ingin sujud tapi tidak bisa. Diterangkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Beliau bersabda, yatajallallahu li ibadihi fil mawqif. Idza qila liyattabi kullu qaumin ma kanu ya'budun fayatba'ul musyrikuna alihatahum. Wa yabqal mu'minun fayatajalla lahumur rabbul haqqu fi ghairi surati allati kanu ya'rifun fayunkiruna. Thumma yatajalla lahum fi surati allati ya'rifuna fayasjudu lahul mu'minun wa tabqa dhuhurul munafiqin ka qurunil baqar fayuriduna yasjudu fala yastati'un. Dzalika qawluhu yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Kata Nabi SAW, Allah akan menampakkan diri di hadapan hamba-hambanya pada hari kiamat. Ketika itu Allah mengatakan, hendaklah setiap kaum mengikuti apa yang mereka sembah. Maka setiap orang musyrik mengikuti sembahan mereka. Ada yang mengikuti patung, ada yang mengikuti setan, ada yang mengikuti pohon. Pokoknya yang mereka sembah waktu ini diikuti. Hilang semuanya, habis semua orang musyrik. Tinggallah orang-orang mukmin. Orang mukmin tidak mengikuti manapun. Karena mereka bukan menyembah berhala-berhala tadi. Lalu Allah menampakkan diri ke hadapan orang-orang mukmin dalam bentuk yang tidak dikenal oleh orang-orang mukmin itu. Aku Tuhanmu, aku Rabbmu. Orang-orang mukmin mengingkarinya, bukan begini. Tidak mau. Lalu Allah menampakkan diri dalam bentuk yang dikenal oleh orang-orang mukmin. Dengan keimanannya, nanti keimanannya akan mengenal, oh inilah Allah Azza wa Jalla. Maka dikenalilah bahwa ini Allah oleh orang-orang mukmin, lalu mereka pun sujud. Termasuk orang-orang munafik, ada ingin sujud tapi mereka tidak mampu. Wa tabqa dhuhurul munafiqin ka qurunil baqar. Orang-orang munafik ingin sujud tapi tidak mau sujud. Punggung mereka keras seperti tanduk sapi. Keras saja, tidak bisa dibungkukan. Fayuriduna ayasjudu fala yastati'un. Mereka ingin sujud tapi tidak mampu. Keras saja si punggungnya. Keras itu apa? Keras. Tidak bisa dibengkokkan. Inilah yang dimaksud dengan Al-Quran surah Al-Qalam ayat 42. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari itu Allah menyingkapkan betisnya. Lalu disuruhlah orang-orang mukmin untuk orang-orang munafik untuk sujud tapi mereka tidak bisa sujud. Khasyatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Wajah mereka, pandangan mereka tertunduk dengan disertai diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum yusalimun.
Mereka dulu ketika di dunia diperintah untuk sujud tapi tidak mau sujud. Padahal mereka mampu sujud. Di dunia mampu tapi tidak mau. Di akhirat mau tapi tidak mampu. Terbalik. Dan ini ayat dan hadis yang menjelaskan adanya perintah di akhirat. Maka berkata Syekhul Islam, fal mihnah la tatawaqqaf illa bidkhul jannati wan nar, bahwa ujian tidaklah berhenti sampai orang masuk surga atau masuk neraka. Adapun sebelum itu maka tidak. Adapun apa yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa mengenal Allah di sana itu sesuatu kepastian yang diyakini, betul. Tapi tidak berarti selesai adanya perintah dan larangan. Sebagaimana sudah diterangkan tadi bahwa anak-anak orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan masih belum baligh akan diuji untuk masuk ke dalam neraka, maka siapa yang memasukinya, neraka itu akan dingin dan nyaman lalu dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang enggan maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Walhasil pendapat para ulama tentang bagaimana nasib orang-orang musyrik ikhtilaf. Mereka hanya sepakat dalam hal bahwa anak-anak orang muslim di surga. Itu sepakat. Adapun anak-anak orang musyrik maka terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, ulama yang berpendapat mereka di surga. Golongan yang kedua berpendapat mereka akan diuji kembali. Dan terserah Allah Azza wa Jalla apakah itu akan dimasukkan ke surga atau ke neraka tergantung dari hasil ujian tersebut. Dan yang ketiga ada juga yang menyatakan mereka itu masuk neraka bersama bapaknya berdasarkan hadis yang tadi, akan tapi pendapat ini pendapat yang syadz, yang lemah. Yang terkuat hanya 2 itu. Ya, ke surga atau akan diuji terlebih dahulu di akhirat dengan ujian yang tadi diterangkan. Ya, inilah penjelasan tentang nasib anak-anak orang musyrik di akhirat nanti. Cukup sampai di sini dan kita punya sisa waktu untuk tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan dan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar dan juga pemirsa. Bisa bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122271476. Kami tunggu antum bertanya secara langsung di telepon 02286862637. Kami silakan, dan untuk karena penelpon belum ada, kami bacakan pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ada pertanyaan dari Umu Santi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana kalau bayi meninggalnya sewaktu orang tuanya sudah berpisah? Apakah bayi itu tetap mengajak kedua orang tuanya atau bagaimana? Sementara ayahnya tidak bertanggung jawab pas bayinya lahir. Syukran, jazakallahu khairan. Ya. Sekarang umpamanya ada anak kecil lahir dalam keadaan orang tuanya sudah berpisah. Mungkin ketika dikandung mereka bercerai. Ayahnya tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya ini, anak yang dikandungnya. Taib, barakallahu fik. Terus umpamanya anak ini mati ya, anaknya ini mati ketika bayi. Bagaimana? Ya, tidak ada perbedaan. Apakah kedua orang tuanya bercerai ataukah tidak? Yang jelas bahwa anak ini kalau orang tuanya walaupun bercerai itu muslim, walaupun muslim yang ahli maksiat umpamanya, maka tetap anaknya ini akan masuk surga sebagai ahli surga. Berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Apakah anaknya ini akan menjadi
penghalang bagi orang tuanya dari api neraka? Kalau orang tuanya itu muslim, ya, iya. Pertama, ibunya iya pasti, karena ibunya itu yang paling menderita dengan kematian anaknya. Walaupun umpama bapaknya tidak bertanggung jawab, apakah anaknya menjadi pelampiasan ibunya? Ini gambaran bapaknya jelas tuh di wajahnya, hidungnya kayak bapaknya, matanya semua, akhirnya saking jengkelnya lalu dicibitan. Nggak ada ibu yang seperti itu. Pasti sayang. Jangankan seorang manusia tuh, binatang aja nggak peduli siapa bapaknya, tapi sayang kalau anaknya sudah lahir pasti diurus, disusui dan dilindungi. Coba anak ayam, ya. Ayam itu nggak tahu siapa bapak dari anak-anak ini, mungkin banyak. Tapi begitu lahir, ya, berupa telur dirami lalu lahir menjadi anak ayam, oh sayang. Coba tuh ambil anak ayam itu satu oleh kita. Induknya, walaupun tahu induknya itu kalau berantem sama kita, dia kalah. Tapi demi membela anaknya yang kita ambil, dia berani pasang badan, ya, untuk membela anaknya. Karena sayang, secara naluriah diberikan insting seperti itu. Apalagi ini ibunya. Menderita nggak kalau anak bayinya mati? Ya menderitalah pasti, ya. Dia akan menjadi penghalang bagi ibunya dari api neraka. Bagaimana dengan ayahnya? Ya. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada keterangan apakah ayahnya itu fasik ataukah soleh. Yang jelas anak yang mati ketika kecil akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya. Mutlak secara umum, ya. Kecuali kalau ayahnya ini murtad kafir, ya itu mah nggak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Tapi kalau dia muslim, walaupun muslim ahli maksiat, itu salah satu di antara keuntungan orang tua yang kehilangan anaknya di masa kecil. Tapi yang jelas suami istri ini tidak akan menjadi suami istri lagi di akhirat, karena sudah bercerai. Mungkin suaminya nikah lagi, istrinya akan nikah lagi. Lalu kedua-duanya mati dalam keadaan suami istri dengan pasangan barunya, lalu dua-duanya masuk surga. Karena soleh umpamanya, maka mereka akan tetap menjadi suami istri di akhirat dengan pasangan yang barunya. Ya, demikian wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Abdiwar Jakarta Ustaz. Silakan. Pak Ustaz, barakallahu fiik Pak. Jadi Pak Ustaz ada yang mau ditanyakan masalah kalau kita sholat berjamaah sering di rumah, maka nanti punggung kita akan kaku seperti tanduk sapi gitu. Bagaimana dengan keadaan pasca COVID ini? Kita sholat berjamaahnya di rumah Pak Ustaz. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik Pak Abdiwar di Jakarta. Tidak diragukan lagi dalam kondisi normal sholat berjamaah di masjid bersama imam bagi laki-laki hukumnya wajib. Nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih penjelasan para ulama tentang masalah itu begitu banyak. Termasuk salah satunya tadi ayat yang menyatakan yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Itu untuk orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itulah maka wajib hukumnya kalau tidak ada uzur. Kecuali kalau ada uzur seperti hujan. Walaupun kita ada payung, ada jas, maka tetap adanya hujan menjadi uzur, bolehnya kita sholat di rumah. Nabi SAW rumahnya itu nempel di masjid, tapi beliau memberi uzur untuk sholat di rumah dan tidak dosa dan pahala sholat berjamaah tetap dapat.
Seperti juga sakit. Boleh sholat di rumah. Dan pahala sholat berjamaah tetap dapat dan dia tidak dosa. Termasuk ada uzur yang mengancam jiwa. Kalau hujan tidak mengancam jiwa. Orang tidak mati karena hujan. Kecuali kalau kepleset gitu ya, jatuh mungkin. Atau ke bawah arus banjir kemudian masuk ke gorong-gorong mati ya mungkin. Bukan karena hujannya itu. Nah, jadi hujan tidak mengancam jiwa tapi menjadi uzur untuk boleh sholat di rumah, tidak ke masjid. Nah sekarang bagaimana kalau umpamanya di masjid ada singa? Singa lepas masuk masjid. Berani gak kita sholat di masjid itu? Gak berani. Lagi sholat diterkam. Nah ini ada makhluk lain yang juga lebih mematikan daripada singa. Kalau singa bisa ditembak mati. Singa masih bisa dilawan, colok aja matanya ya. Walaupun berisiko kita kalah ya minimal bisa melawan. Dan singa itu paling membunuh 1 atau 2. Ini ada virus corona. Tidak bisa dilawan, tidak kelihatan. Dan sekali menjangkiti bukan 1, 2 tapi banyak orang bisa ribuan kena. Dan berefek punya efek domino. Kita kena, kita pulang, semua keluarga kita kena. Siapa saja orang yang berinteraksi dengan kita yang sudah kena akan terkena juga. Itu kan lebih berbahaya. Maka kalau di masjid ada singa, ada ular, kita nggak berani pergi ke masjid. Dan itu dibolehkan karena nyawanya terancam. Lalu sholat di rumah maka tidak berdosa. Dan pahala sholat berjamaah tetap. Nabi SAW menyatakan, firra minal mazdum firaraka minal asad. Larilah kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Ini wabah ini. Dan berbahaya walaupun tidak pasti mati. Ada banyak yang sembuh. Tapi yang mati juga lebih banyak. Dan walaupun sembuh, penderitaan yang dialami beserta biaya yang harus dikeluarkan itu gede. Tidak semua orang mampu. Berdasarkan itulah maka adanya virus corona ini menjadi uzur bagi siapapun untuk sholat di rumah masing-masing. Bila dikhawatirkan kemungkinan besar akan terpapar. Melihat tidak ada protokol kesehatan yang diterapkan di masjid itu. Ya, pintunya tertutup sehingga kalau masuk harus memegang handle pintu. Mungkin nggak ada virus di handle itu, sangat mungkin. Nggak ada hand sanitizer, nggak ada cek suhu, nggak ada jarak ya. Orang bersalaman, orang berdempetan karena mengamalkan hadis Nabi SAW kalau sholat itu harus rapat. Itu pada kondisi normal. Kalau kondisinya mengharuskan jaga jarak, ya boleh jaga jarak. Ada uzur syar'i. Nah jadi kalau di sebuah masjid umpamanya tidak menerapkan protokol kesehatan dan dikhawatirkan orang semuanya yang lewat ikut ke sana, ya kita nggak tahu ada virus atau tidak. Oleh karena itulah maka kalau di masjid seperti itu jangan ke masjid seperti itu. Karena khawatir terpapar tanpa bisa dihindarkan. Kita terpapar, sehari 2 hari terpapar, nggak ada gejala. Padahal virus itu sudah ada. Maka kita masuk rumah berinteraksi dengan istri, dengan anak, dengan cucu, dengan orang tua. Kena semua. Berdasarkan hal itulah maka itu uzur yang lebih kuat daripada hujan. Maka sholat di rumah tidak berdosa dan tetap memperoleh pahala sholat berjamaah. Apa yang hadis yang tadi kemukakan itu untuk posisi yang normal, untuk kondisi normal. Kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur maka berbeda lagi aspek hukum tentang masalah ini. Pembahasan dari aspek hukum tentang masalah ini berbeda lagi. Makanya para masyayikh membolehkan sholat di rumah masing-masing.
Kalau ada orang yang menyatakan, ya kalau takdirnya kita kena, di rumah pun kena. Kalau tidak ditakdirkan kena, walaupun di masjid juga nggak kena. Walaupun berdampingan dengan orang yang yang terpapar, kalau tidak ditakdirkan nggak akan kena, gitu ya. Ada yang begitu? Ada. Kita jawab bahwa wajib kita berikhtiar terlebih dahulu. Ikhtiar untuk apa? Untuk tidak terkena. Itu sama aja dengan gini. Kalau sudah ditakdirkan kenyang, mau makan mau tidak tetap aja kenyang. Kalau ditakdirkan lapar, mau makan mau apa juga tetap ada yang lapar. Apakah begitu? Enggak. Kita sudah jelaskan di pembahasan ad-da' wad-dawa. Takdir terikat dengan sebab. Ya. Kalau kita ingin ditakdirkan kenyang, maka kita harus ikhtiar untuk makan. Kalau kita tidak ingin kena takdir kelaparan, ya, maka kita wajib berikhtiar untuk makan. Sama dengan begitu. Kalau kita ingin ditakdirkan tidak terkena oleh virus corona COVID-19 ini umpamanya, wajib kita ikhtiar menghindarinya, menghindari segala hal yang bisa menyebabkan kita terpapar, yaitu memakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer dan seterusnya. Termasuk dalam sholat, ya termasuk dalam sholat, tidak ada pengecualian. Maka renggang ketika sholat berjamaah menjadi uzur. Maka ini menjadi uzur bolehnya renggang. Bolehnya tidak sholat ke masjid. Nah sekarang kalau di masjid itu diterapkan protokol kesehatan yang ketat. Pintunya selalu terbuka, tidak ditutup. Sehingga orang tidak harus menyentuh pintu keluar masuk masjid. Besar gitu ya. Ada hand sanitizer yang diterapkan di sana. Setiap yang masuk wajib memakai hand sanitizer. Wajib bermasker. Yang tidak bermasker, suruh pulang. Dicek suhu, yang panas-panas suruh pulang. Yang panas belum tentu terpapar. Belum tentu. Ya mungkin panas demam biasa. Tapi mungkin. Tibatan daripada. Ya. Lebih baik meningkat. Lebih baik untuk preventif dia jangan ikut ke masjid. Ya. Walaupun belum pasti panasnya itu karena COVID. Bersihin terus, jangan. Walaupun itu belum tentu kena COVID, mungkin flu biasa mungkin. Tapi tetap preventif. Preventif lebih utama daripada kuratif. Pencegahan lebih utama daripada pengobatan. Jadi kalau ketat, ada masjid yang seketat itu, silakan kita sholat di sana. Dengan tetap jaga jarak. Ya. Oleh karena itulah maka bila masjid kita seperti itu silakan. Kalau masjid tersebut sangat longgar, tidak ada protokol kesehatan yang memadai, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Ya, jangan beralasan takdir untuk sebuah keburukan walaupun keburukan itu terkena COVID. Ya ini benar takdir. Jangan, karena nggak ikhtiar Anda. Ya. Jangan sampai umpamanya kita terus saja yakinlah Allah Maha melindungi kita, ke pasar berdesak-desakan, tidak pakai masker, tidak pakai hand sanitizer, ya. Padahal pemerintah sudah sangat ketat, ya. Yang tidak pakai masker dihukum, didenda, sudah sangat ketat. Namanya juga pemerintah kan terbatas tenaga dan waktunya. Tidak semua tempat ada razia, tidak setiap waktu ada razia, kan di saat tidak ada razia bebas lagi. Takutnya itu bukan oleh COVID-nya tapi oleh aturan pemerintahnya, oleh dendanya. Kena dia, lo bilang ini takdir. Menyalahkan takdir untuk sebuah kelalaian yang berakibat keburukan. Nggak boleh, ya. Terus ada lagi yang menyangka takut amat kepada kematian. Iya. Bukan takut matinya, tapi perintah syariat untuk menghindari kematian. Kalau diyakini atau diduga kuat itu akan membawa kematian, hindarkan. Allah menyatakan,
Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Syariat ini. Bukan urusan takut mati atau tidak. Tapi wajib kita ini berikhtiar untuk tidak binasa. Ya. Oleh karena itulah maka sekali lagi jangan memakai takdir sebagai alasan. Untuk apa? Untuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan yang mungkin akan menimpa kita karena kelalaian kita. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasannya dan kami mengundang kembali ada penelpon yang masuk. Halo. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Dari siapa di mana Ibu? Dari Bu Aan Citerep Katapang. Silakan Bu Aan. Kan anak saya itu meninggal. Berapa tahun usianya Bu? 16 tahun. Gimana bertemu di akhirat atau kalau ibu mati, kalau ibu meninggal di alam kubur kalau dipertemukan ataukah nanti aja di akhirat tunggu kiamat? Gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Aan di Katapang, Citerep. Masih Bandung ya atau Cimahi? Soreang. Soreang. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan kesabaran ya. Semoga Allah juga mengampuni dan merahmati putra ibu. 16 tahun itu sudah balik ya. Sudah kena taklif. Ya semoga Allah mengampuninya, merahmatinya, membebaskannya dari azab kubur, diberikannya nikmat kubur, dibebaskan kelak dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga ya. Amin. Apakah bisa berkumpul antara ibu dengan anak di alam kubur dan juga di akhirat? Iya. Semoga ya bisa nanti. Tergantung. Tapi semoga bisa. Sudah kita terangkan, kalau orang itu memperoleh azab kubur karena kedurhakaannya, maka tak ada waktu untuk saling berkunjung di alam kubur. Dia harus mengalami azab. Tapi kalau orang tersebut selamat dari azab, selamat dari fitnah kubur, memperoleh nikmat kubur, ya bisa. Karena orang yang memperoleh nikmat kubur bebas. Di alam kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Dan sudah kita terangkan beberapa riwayat mengisyaratkan ya adanya saling kunjung mengunjungi antara penghuni kubur satu dengan yang lain selama mereka semuanya itu memperoleh nikmat kubur. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menetapkan satu bab tersendiri bahwa ahli kubur itu saling mengunjungi satu sama lain. Tapi khusus bagi orang-orang yang memperoleh nikmat kubur. Adapun orang yang memperoleh azab kubur maka tidak. Ya semoga saja putra ibu nanti diselamatkan dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur. Ibunya juga nanti kalau sudah mati, tapi jangan sekarang-sekarang, nanti pada waktunya. Selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, berjumpa nanti dengan ibu, saling dengan anak, saling berkunjung di sana. Sebelum nanti di akhirat berkumpul kembali di surga ya. Demikian Bu, wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan lewat pesan singkat dari Denny di Depok. Ustaz, bismillah, afwan. Apakah ada penjelasan perihal orang tua di akhirat kelak yang dulunya kafir lalu masuk Islam, sedangkan banyak anak-anaknya masih kafir sampai meninggalnya? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Iya, kalau orang tua tadinya kafir lalu masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, insya Allah ke surga. Terus kalau anak-anaknya masih tetap dalam kekafiran dan sampai matinya tetap dalam kekafiran, ya tidak bisa berjumpa baik di alam kubur apalagi di akhirat nanti.
Terus bagaimana? Apakah orang tuanya terseret nggak? Karena anak-anaknya masih kafir, orang tuanya ikut terseret apa tidak? Tergantung. Kalau orang tua setelah masuk Islam, dia menyatakan kalian jangan ikut-ikutan bapak lah, tetap saja dalam kekafiran. Ya dosa besar orang tuanya, harusnya mendakwahi. Ya, tapi kalau orang tua sudah mendakwahi, ayo nak masuk Islam sama-sama bapak. Tapi tetap anak-anaknya umpama dalam kekafiran malah memusuhi ayahnya. Kemudian mati dalam keadaan demikian, maka orang tuanya tidak berdosa dan tidak akan terseret kepada neraka yang menjadi tempat tinggal anak-anaknya kelak karena mati dalam keadaan kafir. Bapaknya sudah berusaha. Tapi tetap, jangankan kita, para sahabat saja zaman dahulu ada yang ayahnya masuk Islam tapi anaknya tetap dalam kekafiran, atau sebaliknya. Anaknya masuk Islam, ayahnya tetap dalam kekafiran. Itu tidak bisa saling menolong dan tidak juga saling mencelakakan. Sehingga terjadi peperangan, baik perang Badar atau perang Uhud, ayah dan anak saling berhadapan, saling bunuh, ada. Karena keyakinan. Ya, berdasarkan hal itulah maka tidak bisa saling menyelamatkan dan tidak bisa saling mencelakakan. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali kepada antum yang akan bertanya melalui telepon. Kami persilakan ditunggu. Halo. Untuk melalui pesan singkat Ustaz dari Umu Arif di Cimahi Utara. Ustaz, apakah janin waktu dimasukkan ruh diberikan perjanjian atau rambu-rambu bahwa hidup di dunia harus seperti apa? Karena dalam doa istighfar yang lengkap ada perkataan bahwa kami akan melakukan sesuai dengan perjanjian denganmu semampuku. Jazakallahu khairan. Iya. Barakallahu fiik. Iya, sebelum dimasukkan ke dalam janin, ruh itu ada perjanjian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alastu birabbikum? Bukankah aku adalah Rabbmu? Si ruh itu menjawab, bala syahidana. Ya, kami bersaksi. Menyaksikan Allah sebagai Rabb. Itu perjanjian awal. Maka setelah itu barulah dimasukkan ke dalam janin. Karena baru saja bersyahadat bahwa Allah sebagai Rabbnya, maka bayi yang lahir dalam keadaan suci. Termasuk orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ketika berada di janin ibunya 4 bulan sama. Ditanya, Alastu birabbikum? Mereka menjawab, bala syahidna. Nah, kemudian lahir dalam keadaan suci. Termasuk anak-anak orang-orang musyrik. Tapi kan kita nggak tahu, nggak ingat, tidak sadar dulu kita pernah berjanji. Kita ingat nggak ketika berada dalam perut ibu? Nggak ada yang ingat satu pun. Jangankan dalam perut ibu, ketika sudah gubrag lahir ke alam dunia sebulan, 2 bulan sampai setahun kita nggak ingat kan? Ya paling setelah sekian tahun ada remang-remang lah gitu ya. Umumnya mah nggak ingat. Termasuk perjanjian yang pernah terjalin antara Allah dengan kita. Makanya ketika hidup di alam dunia diingatkan lagi oleh Al-Quran. Dulu kamu telah berjanji. Ayo sekarang kuatkan perjanjianmu. Nah berdasarkan hal itulah maka kalau dia orang musyrik, perjanjiannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia lahir sebagai seorang muslim di keluarga muslim, perjanjiannya ketika mempelajari 2 kalimat syahadat itu. La ilaha illallah itu perjanjian. La ilaha illallah itu janji bahwa kita hanya akan menyembah Allah. La ilaha tidak ada yang akan saya sembah siapapun atau apapun di alam jagat raya ini. Itu disebut nafi. Nafi itu menolak, meniadakan. Illallah itu itsbat, menetapkan Allah satu-satunya akan disembah selama hidup. Itu perjanjian.
Oleh karena itulah maka wajib ditunaikan perjanjian ini karena memang kita sudah berjanji sebelum kita lahir dan dikuatkan lagi setelah kita lahir dan wajib diaplikasikan ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah nanti jam 8 kita akan ada kajian kitab Ad-Da'wah Dawa. Silakan bergabung kembali di gelombang dan channel yang sama ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.